Hai guys, kali ini aku ingin share pengalaman kuliah bagaimana kehidupan perkuliahan S2 itu seperti apa. Di sini itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti aku akan jawab tentang kayak bagaimana sih tugasnya UAS untuk S2 itu seperti apa, apakah masih ada presentasi. Ini lebih ke menjawab tentang bagaimana dunia perkuliahan S2 dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Uinsuka sebagai aku objek pengalaman aku sendiri ketika aku kuliah di sana yang baru lulus tahun 2025 Mei tahun ini. Doakan aku semoga mendapat pekerjaan ya teman-teman. Semoga apa yang aku lakukan ini, share tentang apapun dari aku S1 dulu, semoga itu kembali lagi kebaikan kepada aku. Amin. Oke, ini pertanyaan yang dulu juga aku tanyakan kepada katingku, yakni apakah kalau S2 itu masih ada presentasi? Nah, jawabannya masih ada presentasi baik kelompok ataupun individu. Tapi 99%-nya itu lebih banyak ke individu. Kenapa? Nah, ini akan menjawab pertanyaan kedua, yakni alasannya ini. Karena kalau S2 itu jumlah muridnya satu kelas itu nggak sebanyak waktu kita masih kuliah S1. Kenapa? Karena kalau S2 itu pendaftarannya, dibuka pendaftaran S2 itu per semester, tiap semester itu dibuka. Tapi kalau untuk S1 itu kan setiap tahun sekali, setiap tahun ajaran baru. Dan nggak semua mahasiswa itu bisa S2 dan nggak semua jurusan itu ada di beasiswa LPDP atau BIP. Nah, itu juga kenapa aku kuliah di Uinsuka nggak dapat beasiswa LPDP atau BIP. Jadi satu kelas itu sedikit mahasiswanya, 10, 11, 12 sampai berapa gitu. Nah, di kelas aku dulu itu satu kelas kalau nggak salah 11 orang. Kebanyakan cowok, ceweknya 4, berarti yang cowoknya itu 7. Ya, kalaupun presentasinya kelompok, nanti bakal tugasnya itu masing-masing, nggak kelompok gitu. Pertanyaan yang ketiga, ini masalah tugas ya, ini nyambung masalah tugas. Sama, kita tugasnya juga ada, tapi tugasnya itu lebih ke penelitian. Jadi misalnya ada mata kuliah teori linguistik, pertemuan pertama kita perkenalan, membahas kayak masih umum kayak gitu. Terus minggu depannya kita disuruh membawa satu judul penelitian. Nanti penelitiannya itu lebih ke formatnya lebih ke artikel atau jurnal ya, nanti akan kita submit ketika mau UAS gitu. Terus tugasnya selain itu makalah, tergantung dosennya, ada yang minta makalah, ada yang minta penelitian. Walaupun kita itu presentasinya makalah, tapi nanti pas ujiannya baik UTS atau UAS itu bentuknya artikel. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah dosen. Dosennya bagaimana, Kak? Dosennya seperti yang aku jelaskan kemarin ya. Kalau di TikTok aku juga sudah aku jelaskan. Dosennya kalau di S2 di Uinsuka, khususnya yang sastra Arab, satu matkul 2 dosen, dan itu hampir 99%. Misalnya ada 8 matkul, yang satu dosen itu cuma satu matkul saja, sisanya yang 7 itu 2 dosen semua. Bisa dibayangkan tugasnya seperti apa ketika UAS. Kalau dosennya baik itu ya alhamdulillah ya, maksudnya tugasnya itu satu aja, artikelnya nanti dosennya itu nilainya digabung. Tapi ada dosen juga yang minta sendiri-sendiri. Misalnya gimana ke satu matkul 2 dosen? Jadi gini, satu semester itu kan ada 14 pertemuan, dibagi 2, jadi 7 pertemuan dosen A, 7 pertemuan dosen B. Nah, nanti soalnya nanti materinya juga beda. Jadi di dosen A aku presentasi, dosen B juga presentasi. Jadi ada saat-saat matkul yang bisa presentasi 2 kali di matkul yang sama. Nah, itu luar biasa ketika kita S2 tuh memang seperti itu. Dituntut banyak
ngomong, tapi ngomongnya itu baik menjawab soal atau presentasi. Kemudian masalah artikel atau jurnal. Ya, ini pertanyaannya, apakah kalau S2 itu wajib punya artikel, submit artikel? Ya, betul. S2 itu wajib punya minimal 1 artikel yang bersinta. Itu wajib banget yang bersinta. Untuk apa? Untuk syarat kita nanti mau sidang tesis. Ribet banget. Mau sidang tesis. Nah, kalau artikel kita belum terbit, ya kita nggak bisa sidang, teman-teman, nggak bisa. Harus nunggu. Benar-benar ini salah satu persyaratan yang wajib, nggak bisa nanti aja ya Pak, itu nggak bisa. Nah, itu caranya gimana? Caranya tugas UAS kan kita tugasnya itu berupa artikel ya. Walaupun sama dosen nggak disuruh submit, kita itu harus punya inisiatif submit sendiri. Kemudian yang keempat, tentang materinya itu lebih ke bahasa Indonesia dan lebih ke penelitian berupa formatnya artikel yang aku jelaskan sebelumnya. Terus dalam keseharian komunikasinya kita menggunakan bahasa Indo karena di Uinsuka ini tesisnya itu boleh bahasa Indo, boleh bahasa Arab, jadi kita bisa milih mana yang kalian pilih. Tentu untuk menghemat waktu lebih cepat ya menggunakan bahasa Indo. Tapi kalau kalian itu lulusan dari Arab, Mesir, Jordan, mungkin kalian menggunakan bahasa Arab juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku ya bahasa Indo saja. Kemudian referensi yang digunakan itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian menemukan materi yang kalian cari di artikel bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, kalian bisa cantumkan. Kemudian UAS-nya atau UTS-nya gimana Kak? UTS-nya setahu aku ya, seingat aku selama kuliah S2 di Uinsuka itu nggak ada UTS. Tapi itu juga tergantung dosennya masing-masing. Jadi ketika waktu UTS kita masuk kelas, tetap kita materi presentasi, tetap aktivitas seperti biasa. Dan UAS-nya itu tadi berupa artikel penelitian, formatnya itu jurnal, format artikel jurnal, bukan makalah. Coba kalian coba kalian komen ya, apa yang kelewatan yang aku jelaskan itu. Untuk materinya, aku sudah pernah menjelaskan pembagian umum materi S2 dengan jurusan BSA Sastra Arab di Uinsuka. Untuk lebih lanjutnya materinya apa aja ya, mungkin baik dari segi sastra ataupun segi linguistiknya, mungkin next video karena bakal panjang banget. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa, bye. Syukuran untuk watching guys.